Ya, jadi pada video kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen yang memiliki koefisien konstanta. Nah, dengan penyelesaiannya menggunakan metode koefisien tertentu. Jadi, langsung aja kita lihat lagi bentuk umumnya untuk persamaan diferensialnya. Itu seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini, dan A0, A1, A2, sampai AN itu dia berupa bilangan real. Makanya tadi di namanya disebut koefisien konstanta. Lalu, fx dia merupakan fungsi dalam x saja. Jadi dia berupa fungsi. Karena dia bukan 0, kita bisa katakan dia non-homogen. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat di bagian kanan, fungsinya itu 2x plus 1, dia bukan 0, berarti dia non-homogen. Lalu koefisiennya di sini 1, di sini 2, dan di sini 1. Jadi contoh 1 ini merupakan PD linear non-homogen koefisien konstan. Begitu juga dengan yang contoh 2. Di sini fungsinya sin x dalam x. Lalu di sini koefisiennya 1 dan di sini juga 1. Jadi kedua contoh ini merupakan PD linear non-homogen koefisien konstan. Nah, ya lalu berikutnya akan dibahas bagaimana menyelesaikan PD linear non-homogen koefisien konstan. Jadi untuk menyelesaikan PD linear non-homogen koefisien konstan ini, kita perlu melihat bahwa nanti solusinya merupakan penjumlahan dari dua buah fungsi, yaitu YC dan YP. Nah, YC ini merupakan penyelesaian pelengkap, sedangkan YP merupakan penyelesaian khusus. Untuk YC, kita bisa dapatkan dari persamaan karakteristik PD homogen yang bersesuaian. Lalu untuk YP, kita bisa dapatkan dari bentuk fx-nya yang ada pada soal. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana menentukan YP dari fx, dari bentuk fx-nya. Jadi yang pertama kita lihat dulu bentuk fx-nya. Kalau bentuk fx-nya berupa k dikali e pangkat mx, nanti bentuk YP-nya itu A dikali E pangkat MX. Karena di fx-nya pangkatnya itu MX, nanti di bagian YP pangkatnya juga sama, yaitu MX. Contohnya, jika fx sama dengan E pangkat 2x, maka YP sama dengan A1 dikali E pangkat 2x. Jadi di sini pangkatnya sama. Jadi YP-nya ini sudah memenuhi ketentuan yang di atas ini. Lalu contoh lain, kalau pangkatnya negatif, bentuknya juga sama. Jadi fx sama dengan E pangkat negatif x, maka YP-nya nanti sama dengan A2 dikali E pangkat negatif x. Gitu. Lalu contoh yang ketiga, kalau misalkan fx-nya sama dengan 4 dikali E pangkat 3x, nanti YP-nya sama dengan A3 dikali E pangkat 3x. Jadi untuk yang contoh 3 ini, di bagian depan ini tidak perlu dikalikan dengan 4. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Di bentuk yang kedua itu fx-nya sama dengan k. Jadi k ini suatu konstanta bilangan real, bisa 1, negatif 1, 2, negatif 10, dan seterusnya. Jadi kalau fx-nya berupa bilangan real, yp-nya nanti berupa a saja. Jadi tidak ada variabel x-nya. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu kalau misalkan fx-nya dia berupa polinomial dengan derajat n, atau pangkat tertingginya dari fx itu nanti n. Nah, bentuk yp-nya itu akan jadi seperti ini. an dikali x pangkat n ditambah an-1 dikali xn-1, dan seterusnya sampai ditambah a0. Contohnya seperti ini. Jika fx sama dengan x plus 1, maka yp-nya sama dengan ax plus b. Jadi di sini kita bisa lihat kalau fx-nya dia pangkat 1, nanti yp-nya dia juga x-nya pangkat 1, atau yp-nya berderajat 1. Jadi derajat dari fx nanti akan sama dengan derajat dari yp. Lalu kalau
fx-nya sama dengan negatif x kuadrat, maka yp-nya sama dengan m dikali x kuadrat ditambah n dikali x kuadrat ditambah o. Jadi kalau di sini fx-nya berderajat 2, nanti yp-nya juga berderajat 2. Nah, walaupun di fx-nya tidak ada x dan konstantanya, jadi hanya negatif x pangkat 2 saja, tapi di yp-nya untuk yang variabelnya x dan konstanta itu tetap perlu dituliskan. Jadi yp-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana yp kalau fx-nya berbentuk k dikali sin bx atau k dikali cos bx. Jadi sama seperti sebelumnya, k itu bilangan real. Nah, kalau misalkan fx-nya berupa salah satu dari ini, nanti yp-nya akan berupa a dikali sin bx ditambah b dikali cos bx. Jadi di sini kalau sudutnya bx, di sini juga sudutnya bx. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ft sama dengan cos 3t, maka yp sama dengan a dikali sin 3t ditambah b dikali cos 3t. Jadi walaupun yang muncul hanya cos saja di ft-nya, nanti di yp-nya sin dan cos akan tetap muncul dua-duanya. Dan sudutnya juga sama, karena di sini 3t, maka di sini juga 3t, dan di sini 3t. Nah, lalu contoh yang lain, misalkan fx-nya sama dengan sin min 2x, maka yp-nya sama dengan c dikali sin negatif 2x ditambah d dikali cos negatif 2x. Jadi sudutnya tetap sama, negatif 2x. Selanjutnya, ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi, untuk bagian fx-nya, kalau fx-nya berbentuk salah satu dari keempat ini, nanti yp-nya juga akan mengikuti, seperti pada pembahasan sebelumnya. Ya, jadi berikutnya kita akan melihat contoh soal bagaimana menyelesaikan PD linear non-homogen koefisien konstan dengan menggunakan metode koefisien tertentu. Jadi, misalkan soalnya adalah seperti ini, tentukan solusi dari PD berikut ini. Kita mau menyelesaikan dengan menggunakan koefisien tertentu, maka kita harus ingat kembali bahwa solusinya itu berbentuk Y sama dengan YC ditambah YP. Artinya kita harus mencari YC-nya dulu, dan kita harus mencari YP-nya dulu. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Untuk urutannya sebenarnya bebas, mau menentukan mencari yang mana dulu, entah YP dulu atau YC dulu itu bebas. Jadi langsung kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini pembahasannya diawali dengan menentukan YP-nya dulu. Jadi kita bisa lihat lagi kalau YP-nya dia berbentuk E pangkat 2X. Nah, karena dia berbentuk E pangkat 2X, kita bisa lihat lagi tabel yang sebelumnya sudah diberikan, bentuk YP-nya A dikali E pangkat MX. Nah, di sini kita bisa lihat kalau K-nya itu 1, K itu yang berada di depan E atau koefisiennya, sedangkan M-nya itu 2, pangkatnya. Lalu, dengan melihat ini kita bisa menentukan kalau YP-nya itu sama dengan A dikali E pangkat 2X. Lalu langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai A-nya. Nah, untuk menentukan nilai A-nya bisa kita lakukan dengan mengganti Y yang ada pada soal dengan YP, karena YP merupakan solusinya. Jadi, bisa kita tuliskan lagi persamaannya seperti ini. Y-nya di sini kita ganti YP, di sini kita ganti YP juga, dan di sini kita ganti dengan YP. Dari persamaan diferensial ini, kita perlu informasi terkait turunan pertamanya YP dan turunan keduanya YP. Jadi, kita tahu YP-nya A dikali E pangkat 2X. Kalau kita mau mencari turunan pertamanya, berarti kita tinggal turunkan bentuk yang ini. Kita dapatkan bentuk ini, 2A E pangkat 2X. Lalu, apabila kita mau mencari turunan keduanya, kita tinggal turunkan bentuk yang ini,
Sehingga kita peroleh turunan kedua YP itu 4A dikali E pangkat 2X. Lalu setelah kita temukan bentuk ini, kita substitusi ke persamaan yang di bagian atas ini. Jadi kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke soalnya menjadi seperti ini nanti. 4 dikali A dikali E pangkat 2X dikurangi 3 dikali 2A E pangkat 2X dikurangi 4 dikali A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, lalu kita lakukan perkalian. Nah, lalu untuk yang ruas kiri bisa kita sederhanakan menjadi negatif 6A E pangkat 2X, untuk yang ruas kanan tetap. Nah, di sini kita bisa lihat ada bentuk yang sama, yaitu E pangkat 2X. Nah, untuk mempermudah perhitungan nanti, kita bisa eliminasi keduanya, sehingga nanti kita dapatkan negatif 6A sama dengan 1. Nah, lalu kita peroleh dari ini A-nya sama dengan negatif 1/6. Nah, kita substitusikan ke YP tadi, YP-nya sama dengan A kali E pangkat 2X, maka hasilnya sama dengan negatif 1/6 E pangkat 2X. Ya, lalu kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana cara menentukan YC-nya. Untuk menentukan YC, kita harus terlebih dahulu menentukan PD homogen yang bersesuaian dengan PD yang kita punya di soal. Nah, untuk menentukan PD homogen yang bersesuaian itu sebenarnya mudah. Untuk yang ruas kirinya tetap, yang ruas kanannya kita buat sama dengan 0. Jadi ini sudah berupa PD homogen. Nah, lalu untuk menentukan YC-nya, kita ingat kembali tentang persamaan karakteristik. Jadi, persamaan karakteristik dari PD yang ini itu adalah M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, lalu kita bisa cari nilai M dari persamaan karakteristik ini, kita faktorkan, lalu kita peroleh M-nya sama dengan 4 atau M-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai M-nya, kita bisa menentukan YC-nya. Jadi YC-nya adalah C1 dikali E pangkat 4X ditambah C2 dikali E pangkat min X. Jadi kita bisa lihat di sini koefisiennya X itu 4, karena di sini M-nya 4. Lalu di sini koefisien X-nya negatif 1, karena di sini kita dapat M-nya negatif 1. Ya, karena tadi sudah kita dapatkan YC dan YP-nya, sekarang kita akan menentukan solusi umumnya. Jadi kita ingat kembali kalau solusi umumnya itu berbentuk YC ditambah YP, lalu kita substitusikan nilai YC dan YP yang sudah kita peroleh. Ini YC-nya, lalu ini YP-nya, dan hasilnya akan diperoleh Y-nya atau solusi umumnya sama dengan C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat negatif X dikurangi 1/6 E pangkat 2X. Jadi solusi umum dari PD ini adalah C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat negatif X dikurangi 1/6 E pangkat 2X. Ya, jadi itu merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan PD linear non-homogen koefisien konstan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Selanjutnya ada sifat-sifat yang perlu kita perhatikan untuk mengerjakannya supaya nanti lebih mudah. Jadi yang pertama, jika fx merupakan kombinasi linear dari bentuk pada tabel yang sudah kita pelajari tadi, maka bentuk YP juga mengikuti dari bentuk fx-nya. Maksudnya seperti ini. Jadi yang pertama, jika fx-nya sama dengan 2x ditambah E pangkat 2x, maka YP-nya sama dengan AX plus B ditambah C kali E pangkat 2x. Jadi AX plus B di sini merupakan YP dari 2x, sedangkan C E pangkat 2x merupakan YP dari E pangkat 2x. Jadi YP-nya mengikuti dari bentuk fx-nya. Kita jumlahkan. Lalu contoh lain misalkan fx-nya 10 sin x ditambah E pangkat negatif 3x. Nah, maka YP-nya sama dengan M dikali sin X ditambah
N kali cos X ditambah C dikali E pangkat negatif 3X. Jadi di sini M sin X ditambah N cos X itu miliknya 10 sin X, sedangkan C E pangkat 3X, E pangkat negatif 3X, maaf, itu merupakan miliknya E pangkat negatif 3X. Gitu. Selanjutnya ada lagi sifat kedua, itu yang merupakan perkalian. Jadi jika fx merupakan perkalian dari bentuk pada tabel yang sudah kita pelajari tadi, maka bentuk YP-nya juga mengikuti. Bentuk YP-nya juga berupa perkalian. Contohnya, jika fx sama dengan 2x dikali e pangkat 2x, maka YP-nya sama dengan ax plus b dikali c e pangkat 2x. Jadi di sini ax plus b itu kita dapat dari 2x-nya, sedangkan c dikali e pangkat 2x kita dapatkan dari e pangkat 2x-nya. Nah, lalu untuk bagian kanan ini kita bisa gunakan sifat distributif dari c-nya, karena dia berupa bilangan real tadi. Kita bisa tuliskan YP sama dengan AC dikali X ditambah BC dikali E pangkat 2X. Nah, lalu untuk mempermudah biar nanti mengerjakannya gampang, kita bisa misalkan AC itu sama dengan M, dan BC itu sama dengan N. Jadi YP-nya sama dengan MX ditambah N dikali E pangkat 2X. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini memiliki makna yang sama. Jadi bebas nanti kalian mau menggunakan yang mana saja itu nggak masalah. Berikutnya kita akan lihat permasalahan di bagian YP. Nah, jadi kita lihat dulu PD yang berikut ini. Nah, dari PD ini kita bisa tentukan YP-nya. Jadi kalau fx-nya di sini E pangkat 3x, maka YP-nya A dikali E pangkat 3x. Ini dari tabel ini. Lalu kita bisa tentukan juga PD homogen yang bersesuaian dengan PD yang atas ini. Jadi untuk ruas kirinya tetap, turunan kedua Y dikurangi 2 dikali turunan Y dikurangi 3Y sama dengan 0. Jadi E pangkat 3X-nya kita buat jadi 0. Lalu dari persamaan diferensial ini kita bisa tentukan persamaan karakteristiknya, yaitu M kuadrat dikurangi 2M dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi min 2-nya dari sini, lalu min 3-nya dari sini. Ya, berikutnya kita tuliskan kembali persamaan karakteristiknya, lalu kita bisa tentukan nilai M-nya. Jadi M-nya kita dapat 3 atau negatif 1. Jadi karena kita sudah dapat nilai M-nya 2 dan berbeda, dan keduanya real juga, jadi kita bisa dapatkan YC-nya sama dengan C1 dikali E pangkat 3X ditambah C2 dikali E pangkat negatif X. Di 3-nya ini dari yang ini, lalu negatif 1-nya dari ini. Nah, padahal tadi di sebelumnya kita dapatkan YP itu A dikali E pangkat 3X. Artinya, antara YC dan YP ini tidak bebas linear atau masih ada ketergantungan. Maksudnya gimana? Jadi kalau C1-nya kita ambil C1 sama dengan A, lalu C2 sama dengan 0, bentuk YC-nya akan sama dengan bentuk YP-nya. Nah, kalau bentuknya sama atau tidak bebas linear seperti ini tidak bisa kita lanjutkan dulu. Kita harus memodifikasi bentuk YP-nya. Bentuk YP-nya bisa kita modifikasi dengan mengalihkan YP ini dengan X, sehingga nanti YP-nya akan menjadi A dikali X dikali E pangkat 3X. Nah, setelah YP-nya dimodifikasi menjadi bentuk yang ini, baru kita bisa menyelesaikan PD linear non homogennya dengan mensubstitusi YP-nya ke soalnya. Kita substitusikan Y-nya, kita ganti dengan YP, sehingga persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Lalu kita tahu bahwa YP sama dengan AX dikali E pangkat 3X, maka turunan pertamanya adalah ini, A E pangkat 3X ditambah 3A dikali X dikali E pangkat 3X. Ini didapatkan dengan menggunakan aturan perkalian,
yang U aksen V ditambah UV aksen itu, maka bisa hasilnya seperti ini, karena di sini ada bentuk perkalian antara fungsi X dengan fungsi E pangkat 3X. Lalu, untuk turunan kedua YP terhadap X, kita tinggal menurunkan bentuk yang ini. Jadi, yang warna kuning apabila diturunkan akan menjadi ini, 3A E pangkat 3X. Yang warna hijau apabila diturunkan akan menjadi 3A dikali E pangkat 3X ditambah 9A X E pangkat 3X. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 6A E pangkat 3X ditambah 9AX E pangkat 3X. Lalu, kita sudah memperoleh informasi ini, kita bisa substitusikan yang sudah kita dapatkan ini ke soal yang ini. Lalu kita substitusikan hasilnya, bentuknya akan menjadi seperti ini, lalu bisa kita gunakan sifat distributif, maka bentuknya akan menjadi seperti ini, dan bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4A E pangkat 3X sama dengan E pangkat 3X. Nah, dari sini kita dapatkan 4A sama dengan 1, atau bisa kita tuliskan A sama dengan 1/4. Jadi, karena YP-nya sama dengan AX E pangkat X dan A-nya 1/4, maka YP-nya sama dengan 1/4X dikali E pangkat X. Lalu untuk menentukan solusi umumnya, bisa kita tuliskan kembali Y sama dengan YC ditambah YP. Karena tadi sudah kita temukan YC dan YP-nya, bisa langsung kita substitusikan dan diperoleh Y-nya sama dengan C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif X ditambah 1/4 X dikali E pangkat 3X. Jadi, kesimpulannya, Y yang ini merupakan solusi umum dari PD ini. Jadi, cukup sekian untuk penjelasan bagaimana cara menyelesaikan PD linear non-homogen koefisien konstan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.